wabarakatuh. Sebagian masih waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya? Gimana? Waalaikumsalam. Assalam pakai alif lam ya. Karena setelahnya sin jadi tasdid, jadi bacanya waalaikumsalam. Nanti kalau ada anaknya, temennya yang masih jawabannya waalaikumsalam, sempurnain jawabannya gimana? Waalaikumsalam. Itu kan artinya aslinya kan waalaikum assalam. Jadi mim sukunnya dibantu dhammah ya. Karena untuk wasol aja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu hak ujungnya juga mesti diperhatiin. Ada orang tu doang, kan ada haknya tuh. Kan kalau dibaca tuhu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan gitu ya. Jadi kalau mau disukunkan wabarakatuh, haknya keluarin. Ya barokah dari siapa ya? Kan hu kembali kepada Allah. Ya. Dan berkah-berkah darinya kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu ain bukan hamzah. Agak perhatiin ya. Karena banyak orang jawabannya waalaikumsalam ya. Kita harus paseh-pasehin kalau untuk urusan doa nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, pecinta, pengagum, pelestari warisan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi bidadari surga. Para pengurus DKM insyaallah selalu dikompakkan oleh Allah, dikuatkan persaudaraannya dan seluruh jamaah. Saya begitu masuk sudah ngelihat gambar akan datang Masjid Al-Hakim, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan rezekinya insyaallah. Dan bagi kita orang-orang yang cerdas, yang pintar, berapapun kita ngikut pembangunan ini, karena ini tabungan buat akhirat kita. Ya salam. Nih hebatnya orang sini nih, bangunan belum dibangun duitnya udah kumpul. Masya Allah. Bangunan belum dia dibangun duitnya udah kumpul, udah ya semua? Belum? Hah? Udah kumpul 4M. Ini semuanya berapa bakalan? 11. Oh, iya. Oh, gampang itu. 6 orang nutupin kelar. Per orang. Malah lebih itu. Ya salam, ya salam. Saya mau cerita sedikit ini karena ngelihat bangunan ini. Ini nggak ada pesan sponsor, nggak ada. Wallahi nggak ada. Saya nggak diomongin sama panitia apa suruh ngomongin bangunan, nggak ada. Saya demi Allah saya sumpah nggak ada tadi, ya nggak ada. Pakai sumpah lagi.
Suka takutnya orang suuzon disuruh-suruh tuh sama. Ya, enggak. Ngeliat kayak begini, anak ingat dulu namanya, saya manggilnya Ammi Abdul Qadir bin Askar rahimahullah, sudah kembali ke rahmat Allah. Beliau itu mewakafkan rumahnya yang di Cawang Kompor tuh, daerah Cawang Kompor tuh. Jadi masjid namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Masjid apa? Abu Bakrin atau Abu Bakar. Bukan Bakar ya. Ini orang sekarang nama Abu Bakar dipanggilnya Bakar. Nggak ada Bakar, Abu Bakar. Siapa khalifah pertama? Abu Bakar. Nggak ada Abu Bakar. Abu Bakrin. Kafnya sukun ya. Abu Bakrin atau Abu Bakar. Jadi saya dengar salah satu orang tuanya namanya Abu Bakar dan khalifah pertama Abu Bakar, jadi ini namanya Masjid Abu Bakar gitu. Saya ketemu beliau, ini menarik nih para hadirin. Ente ya salam dulu, ya salam. Jadi saya ketemu beliau di masa hidupnya. Saya tanya sama beliau, oh enggak, saya bukan tanya, saya justru muji beliau. Saya bilang, Ami Masya Allah, bisa wakofin rumah buat masjid. Itu rumahnya dempetan sama apartemen itu, pinggir jalan, daerah mahal itu. Zaman dulu loh ya, waktu dia wakofin itu, zaman dulu waktu dia wakofin, saya lupa tahun berapa itu kurang lebih 50 miliar itu. Itu rumahnya dia. 50 miliar, ini makanya aneh bilang 6M sih ya, atu-atu kelar udah, iya nggak? Ya salam. Ini subhanallah, ini rumah sekitar 50M diwakafin buat masjid. Itu belakangnya apartemen udah nawar. Akhirnya dia bilang begini sama saya, dia orangnya suka ketawa tuh, usianya terakhir hampir 80 mungkin ya. Dan saya ketemu beliau di usia yang 70 lebih itu masih bisa naik tangga apa, Masya Allah, sehat. Beliau bilang begini, antum jangan muji aneh. Nih bapak-bapak, ibu-ibu perhatiin nih, ini saya saksi langsung, dia ngomong sama saya, antum jangan muji aneh. Kayaknya antum nggak tahu nih, kalau antum itu kan kalimat sopan ya sebenarnya. Sebenarnya anta kan kamu satu orang ya. Kalau satu orang kita panggil antum berarti apa? Itu kalimat akhlak aja. Ya. Antum kayaknya nggak tahu sejarahnya nih. Ana ceritain dulu. Dia bilang. Dia ceritain dulu. Makanya anak waktu itu ketemuan Idul Fitri. Jadi anak khotib di masjid itu, habis gitu ngobrol sama beliau. Jadi dia cerita begini, cakep banget ceritanya. Beliau cerita begini, ini sebenarnya ini rumah anak mau jual waktu itu di tahunnya ya. Saya pasarin 50 miliar. 50 miliar. Karena kan berapa lantai gitu, rumahnya 3 lantai berapa? Di atasnya juga ada kolam berenangnya. Orang nawar rata-rata pada berani mentok di 35. Dia buka harga berapa? 50 miliar. Orang nawar mentok harganya berapa? 35 miliar. Wah, aneh kesel juga sama yang nawar-nawar nih, rumah aneh dihargain segitu. Kan kadang-kadang orang kalau ngejual barang, kalau dijatuh-jatuhin kan suka kesal juga sama si pembeli. Subhanallah, aneh dengar Allah mau beli. Ini sejarahnya. Allah mau beli rumah aneh. Padahal di rumah dikasih Allah juga. Nah sekarang Allah mau beli dengan
Surga bayarannya. Aneh jual aja ke Allah. Untung gede aneh. Surga butuh buat nanti masa depan aneh di akhirat selama-lamanya. Aneh jual aja dah ke Allah deh. Cuma rumah harga segini dikasih surga, aneh dikasih aja deh, aneh jual aja ke Allah. Jadi ente kalau mau puji, puji yang beli aja. Kalau aneh mah ngejual, nggak ngasih apa-apa. Puji yang beli aja, yang beli siapa? Allah, ya udah puji Allah. Keren nggak? Ente ya salam ente. Nah, ini beliau bicara, saya langsung ingat firman Allah. Benar, waktu itu saya langsung ingat firman Allah, penjelasan yang lebih mengena dengan perumpamaan yang beliau sampaikan ini. Makin paham kita dengan firman Allah. Surat At-Taubah ayat 111. Gampang kan ngapal ini? Surat apa? At-Taubah 111. 1 3 kali. Triple 1. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli, minal mu'minin, dari orang-orang beriman, anfusahum, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan sesungguhnya bagi mereka al-jannah, surganya Allah. Ila akhiril ayat. Maha baik ya Allah ya. Allah yang ngasih ke kita, udah dikasih, siap dibeli lagi sama Allah gitu. Makanya kan urusan ini mah nggak lama ini. Nih takutnya aneh nih satu orang yang nutup nih, repot udah, keborong dah pahalanya sama dia dah. Ngerinya begitu. Ya salam, ya salam. Bagi-bagi dong, ntar takutnya nih. Ya Allah ya Karim, memang orang cerdas kan begitu. Memang kan katanya nanti kan kalau ajal nyampe kan yang disesalin pertama masalah apa? Sedekah kan. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau diakhirkan sebentar aja, saya mau sedekah nih. Saya mau jadi orang soleh. Penyesalan pertama sedekah, karena nampak banget pahalanya. Semoga Allah terima semua yang udah nyumbang nih hartanya. Insya Allah diterima sama Allah dan diberkahi oleh Allah keluarganya dan anak keturunannya. Dan insya Allah nanti yang lain juga bisa ikut nyumbang insya Allah. Saya juga pribadi mau ikut juga insya Allah. Ya salam, ya salam. Ya berapanya nggak tahu, Allah alam. Ya ngikut lah. Kalau begini nggak, pas masuk, asik nih, proyek akhirat nih. Ya salam, ya salam. Asik ya. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita akan lanjutkan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelumnya kita salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi masya Allah, sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari negeri Syam, karena yang ketemu sama seorang ahli kitab namanya Buhaira, yang melihat ciri-ciri kenabian pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita sudah sampaikan itu di pertemuan-pertemuan sebelumnya.
kemudian mengamanahkan kepada Abu Talib sebagai pengasuhnya agar segera mengembalikan Rasulullah SAW ke Mekah. Karena kata seorang ahli kitab atau rahib yang bernama Buhaira mengatakan, aku khawatir Yahudi membunuhnya. Ya, sebenarnya Rasulullah dalam penjagaan Allah, cuman terjadinya kisah ini sehingga menguatkan bahwa sebenarnya para ahlul kitab yang paham kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti At-Taurah dan Injil, mereka tahu kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namun ada mereka yang mengimani, tapi ada juga mereka yang menutupi. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita iman. Inilah dikatakan tidak semua orang berilmu itu jadi orang soleh. Ada orang berilmu malah jadi kufur. Ada orang berilmu makin soleh. Makanya Rasulullah SAW tekankan sama kita, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Siapa yang tambah ilmunya, tidak tambah petunjuk Allah baginya, artinya tidak tambah semangatnya dekat dengan Allah, dia bukan tambah dekat, malah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang-orang yang ngaji, kita tunjukin, ya salam. Kita orang-orang yang ngaji, kita tunjukin, ayo mari kita makin apa? Makin banyak amal. Makin banyak ilmu, makin banyak apa? Amal. Insyaallah. Makanya ada doa Nabi kita Muhammad SAW. Coba ucapin setelah saya. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berlindung kepada Allah. Bayangin, ini Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin beliau hamba Allah terbaik, nabi terbaik. Doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baru yang kedua, aku berlindung kepadamu dari qalbu yang tidak takut. Tidak takut sama Allah, tidak ada kekhusyuan. Yang ketiga, aku berlindung kepadamu ya Allah dari amalan yang tidak diangkat, artinya tidak dikabul. Amal baik tidak dikabul. Yang keempat, aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak didengar. Tapi pertama yang paling dikhawatirkan Rasulullah apa tadi? Ilmu yang tidak apa? Manfaat. Orang kalau dapat ilmu nggak manfaat, dapat ilmu bukannya malah ngajak orang ke Allah, malah nyesatin orang. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah terima amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini Ar-Rahib Buhaira bagian dari orang yang mengimani kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Ada juga yang malah mengkaburkan, oh bukan itu, dia bukan nabi itu. Padahal dia tahu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nih, di surat Ali Imran ayat 110. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, bilang alhamdulillah. Kalian itu maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini insyaallah amin. Adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kita ini dikeluarkan untuk manusia. Sebaik-baik umat. Jadi kalau ada umat yang hidup di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia apa? Ta'muruna bil ma'ruf, yang mana apa namanya? Menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini umat terbaik ini. Amar ma'ruf nahi munkar, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih ujung ayatnya bilang begini. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Dan sekiranya ahlul kitab itu yang tahu kitab-kitab sebelum Al-Quran, sekiranya mereka itu beriman, lakana khairan lahum, pasti mereka lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun. Nah di sini kan Allah kata minhumul mu'minun, ada di antara mereka ahlul kitab yang beriman. Wa aktsaruhumul fasiqun, tapi kebanyakannya apa? Fasik. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita insyaallah. Para hadirin, sepulangnya Rasulullah SAW ke Mekah, Rasulullah melanjutkan kegiatannya di Mekah. Beliau memang dari kecil itu gak ada tujuan duniawi, apalagi Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah, pemimpin para nabi. Nabi Yahya saja, pernah dengar nama Nabi Yahya? Pernah dengar? Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Wahai Yahya, maksudnya Nabi Yahya, putra Nabi Zakaria alaihi wassalam. Khudhil kitaba biquwwah, pegang kitab dengan kuat. Firman-firman Allah pegang dengan kuat. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami telah datangkan hikmah dari semenjak dia kecil. Sudah didatangkan hikmah oleh Allah. Tadi kita bacakan surat Luqman fi salatil fajr. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid.
Saya cari apa arti hikmah ini ya. Ada tafsir dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa arti hikmah al-ilm wal fahm wal amal wad da'wah. Hikmah itu ilmu, pemahaman, pengamalan, dan didakwahkan. Itu hikmah. Jadi orang kalau sekedar baru tahu teori ya belum. Hikmah itu sudah pemahaman. Kan ada orang punya ilmu tapi nggak paham gitu. Insya Allah Allah karuniakan kita hikmah. Para hadirin, orang kalau dikasih duit banyak beruntung nggak? Hah? Beruntung nggak? Ya salam bilang. Beruntung mana sama orang dikasih hikmah? Hah? Yang bilang Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah 269. Surat apa? Al-Baqarah 269. Ini yang hadir nih kagak nyatet, kayaknya langsung hafal semua tadi ya. Ya salam bilang, ya salam. Ya salam. Yu'til hikmata man yasha. Allah kasih hikmah kepada siapa yang mau. Nah ini kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, man yasha, itu ada dua makna itu. Saya beberapa ketemu guru-guru yang ahli Al-Quran itu yang dikehendaki oleh Allah. Satu lagi man yasha diartikan yang mau. Yahdi man yasha. Kan kalau di terjemah Quran diartikan Allah memberikan hidayah bagi yang dikehendaki kan gitu. Tapi ada juga seorang guru bilang sama saya, yahdi man yasha. Allah ngasih hidayah man yasha, yang mau. Artinya Allah ngasih hidayah semua. Jangan nanti ada alasan, oh saya nggak dapat, ente mah dapat hidayah, kan nggak dapat. Jangan, lu man yasha, yang mau, man yurid. Tunjukkan kemauan anda menerima hidayah itu. Sehingga apa? Anda hadir majelis ilmu, Anda deketin orang-orang saleh, Anda baca Al-Quran dengan maknanya, Anda baca wirid, Anda menunjukkan sama ya Allah, saya kepingin dapat. Yahdi man yasha. Nah tentunya tidak menyalahkan yang Allah kehendaki. Justru dia juga berkeinginan untuk dapat hidayah karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau dapat hidayah. Yu'til hikmah man yasha. Mau nggak? Ya kalau mau tunjukkan. Anda dekati orang-orang ahli hikmah tadi ya, yang ahli hikmah itu bukan yang dipahami oleh sebagian orang sekarang, bukan begitu. Maksudnya ahli hikmah itu ya ulama yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya serta istiqomah mendakwahkan. Wa man yu'tal hikmah, dan siapa yang Allah berikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan Allah katakan, dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen tinggi hikmah saya. Ada orang saya pengen banyak harta saya pengen tinggi jabatan saya. Ini kan kagak paham ini. Utiya khairan katsira itu di hikmah. Makanya Sayyiduna Luqman itu waktu dekat sama Allah dia ditawari dia, dan dia memilih hikmah. Walaqad ataina Luqman al-hikmah anishkur lillah. Makanya dia disuruh banyak bersyukur sama Allah karena dapat sesuatu yang besar. Sallu ala Nabi Muhammad.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi para hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah. Sebagaimana biasanya beliau orang yang jujur, orang yang berakhlak. Tadi saya lagi cerita Nabi Yahya ya. Jangankan Rasulullah, Nabi Yahya dapat hikmah dari kecil kan. Tahu nggak cerita Nabi Yahya? Di kitab Qasasul Anbiya ada tuh. Beliau itu paling nggak suka kalau diajak sama temannya main. Kadang-kadang beliau suka nangis ke orang tuanya. Kenapa nangis? Ada orang nangis nggak diajak main. Antum dulu begitu kan? Pulang nangis. Kenapa nangis? Nggak diajak main sama teman. Ini diajak main nangis. Dan Nabi Yahya sering mengatakan sama teman-temannya, aku diutus bukan untuk bermain. Dia bilang dari kecil, aku diutus bukan untuk bermain. Ya salam. Kita butuh waktu untuk bicara itu. Sampai sekarang mungkin kita belum bicara itu. Aku hidup, kalau dia kan Nabi biasanya diutus. Kalau kita, aku hidup bukan untuk main. Nggak tahu sekarang saya dan antum sudah bicara itu apa belum, wallahu a'lam. Kita bukan ngomong bicara lisan ya, qalbu kita udah bicara itu apa belum. Saya hidup bukan untuk main-main. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin. Yang ini yang kadang-kadang yang ada di otak kita masih permainan semua ini. Habis ini mau ini main ini main sampai tua main. Ada orang sudah di atas 40 tahun masih main game. Astagfirullahaladzim. Kif? Saya baca kitab Ayyuhal Walad lil Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, waspada, kata Imam Ghazali. Di kitab Ihya juga ada. Siapa yang usianya di atas 40 tahun tapi amal solehnya belum lebih banyak dari selain amal saleh, maka itu alamat calon-calon diazab di akhirat. Keterlaluan kalau di atas 40 masih otaknya masih main. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Ya, kita dengan segala kelemahan ini ya Allah. Ini Nabi Yahya dari kecil, saya bukan untuk main. Kalau di ulama yang saya dengar itu ceritanya itu Imam Nawawi, tahu Imam Nawawi yang nyusun kitab apa? Riyadhus Shalihin. Ini saya ulangi, ini kajian kita ini Sirah Nabawiyah, bukan asal cerita saya. Ini kita mau ngambil apa? Hikmahnya buat ilmu hari-hari. Sekedar mau baca sejarah, bacain diri kan bisa. Ini siapa? Imam siapa? Nawawi. Nama aslinya siapa? Lah antum baca kitabnya masa nggak tahu? Kitabnya Riyadhus Shalihin kan. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Terus Al-Adhkar, Minhajut Talibin fil Fiqh. Imam Nawawi usianya 40 tahunan meninggal, kembali ke rahmat Allah. Belum sempat nikah. Syughlu fil ilm. Tapi lihat peninggalannya sampai sekarang udah berapa ratus tahun. Sedunia pakai kitab Imam Nawawi. Boleh dikatakan orang setelah megang kitab Al-Quran, orang megang Riyadhus Shalihin. Semua madhab cocok sama Riyadhus Shalihin. Hampir semua ormas Islam cocok sama kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi masih kecil, beliau itu bukan putranya ulama, putra pedagang. Abahnya pengusaha, pedagang. Tapi dari kecil, kalau diajak ke toko nangis. Kalau diajak main sama temannya nangis. Maunya ngapalin Quran, maunya deket orang soleh. Sampai ada syekh di zaman itu nasihatin abahnya, ini anak antum diciptakan sama Allah bukan buat di toko. Dia untuk mengangkat syariatnya Rasulullah. Akhirnya abahnya nurut. Diwakafkan dia buat ilmu.
Ya salam. Saya pelajari kenapa ayahnya Imam Nawawi dapat Imam Nawawi. Ayahnya namanya kan Syaraf kan. Imam Nawawi namanya Yahya loh. Yahya bin Syaraf. Namanya Yahya itu. Kenapa dapat Imam Nawawi? Karena hubbul ulama. Abahnya itu pecinta ulama. Setiap ada ulama yang datang dia sambut, dia khidmat dengan ulama, dia sayang, dia bantu para kiai-kiai. Dapat anak begitu. Emang semua yang cinta sama orang soleh, insya Allah anak keturunannya soleh. Semoga Allah karuniakan kita ilmu dan hikmah insya Allah. Segenap para hadirin, itu kelas Nabi Yahya, apalagi Rasulullah SAW pemimpin para nabi dan rasul. Dari kecilnya nggak pernah main-main kayak teman anak-anak begitu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam sabdanya beliau bersabda, fi ma rawahul Bukhari. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun di muka bumi kecuali pernah mengembala kambing. Apalagi dulu di tanah di daerah Arab itu lebih kepada peternakan. Tidak ada satupun nabi loh kata Rasulullah kecuali pernah mengembala kambing. Jadi artinya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihim wa ala nabiyina afdhalus shalawat wassalam semua pernah mengembala kambing. Makanya yang punya tanah gede itu di luar kota miara kambing sunnah. Jadi ngerasain antum ilmunya apa nih? Kalau enggak kita turun terjun langsung nggak dapat ilmunya kan? Qalu, sahabat berkata waktu Nabi menyampaikan hadis tadi, wa anta ya Rasulullah, bagaimana denganmu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ana, termasuk aku, termasuk saya juga ngembala kambing. Kuntu ar'aha li ahli Makkah, bukan punya Rasulullah kambingnya, saya mengembala kambingnya orang Mekah. Bil qarariyut, saya diupahin gak seberapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Rasulullah dari kecil itu gak pernah kerjanya ngebudgetin. Jadi dia kerja aja. Orang mau ngasih ahlan wa sahlan, dari bayarannya mau berapa silakan. Nanti saya mau cerita dagangnya Rasulullah ya. Itu kan waktu dagang Rasulullah nggak pakai cara orang lama. Waktu dagangan Sayyidati Khadijah, kita agak tarik air sebentar nih. Bagaimana Rasulullah ini sama dunia dia nggak serakah. Ini berapa kata orang Syam ya kan? Ini dari yang punya barang sekian. Jadi kan udah ditentukan tuh harganya sama Sayyidati Khadijah kan, dari yang punya barang sekian. Nah, terus ngasih keuntungannya berapa? Terserah antum. Ya, itu Rasulullah begitu dagangnya. Jadi orang nggak ada yang sakit hati, orang seneng semua. Emang tujuan dagangnya mau nyenengin orang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita kan mau nyenengin diri kita. Ini kan bedanya cara dagang kan begitu. Ada orang dagang mau nyenengin dirinya, nih kita mau nyenengin kita. Dapat untung gede, apalagi orang kagak ngerti, kita dengan tidak ngertinya orang kita untung gede, girang banget. Kemarin tuh aneh jual itu tuh asik tuh, pada kagak ngerti, dapat untung gede aneh. Girang. Oh, kebalikannya nih. Rasulullah nggak begitu. Yang penting yang beli yang seneng.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kita mesti sering ulang-ulang, walaupun mungkin antum sudah pernah dengar, saya juga udah sering dengar. Kita harus ulang supaya kita kembali lagi cara-cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama jangan manfaatkan orang bodoh. Banyak orang begitu dagang. Oh, ini nggak ngerti ini. Suatu saat dia ngerti. Setelah dia ngerti, dia nggak percaya lagi sama antum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin dan hadirat sekalian, jadi Rasulullah SAW mengembala kambing, diupahin, diberikan bayaran terserah sama orang Mekah, dan uangnya, subhanallah, uangnya ini nggak pernah ditabung, karena tabungan bagi Rasulullah itu ya buat akhirat, kan beda lagi. Uangnya nggak pernah ditabung, uangnya semuanya buat bantu orang, terutama diberikan kepada Abu Thalib, pamannya, buat ikut membantu kebutuhan keluarga Abu Thalib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak ada tabung dulu nih buat nanti masa depan saya nih, masa depannya akhirat. Dan Rasulullah SAW ini tidak pernah makan sendiri, nggak pernah kelihatan makan sendiri, nggak pernah. Misalnya beliau ada makanan nih, pasti beliau nyari orang dulu. Begitu ketemu orang yang lapar, beliau ajak makan bareng, baru bisa makan. Makan sendiri nggak pernah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pokoknya hidupnya nyenengin. Musuhnya aja bisa disenengin, apalagi orang beriman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kapan kita nih mau ngikutin Rasulullah? Hah? Ya, minimal kita udah sering dengar, sering ngucap, adalah kita mulai. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ada lagi hadis yang saya ingin sampaikan. Bu'itha Musa wa huwa ra'i ghanam, wa bu'itha Daud wa huwa ra'i ghanam, wa bu'ithu wa ana ar'a ghanam ahli bijiyad. Diutusnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan dia seorang pengembala kambing. Diutusnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam, dan dia seorang pengembala kambing. Dan aku pun mengembala kambing milik keluargaku. Artinya orang Mekah. Nabi Musa berapa lama mengembala kambing? Itu di surat Al-Qasas. Surat apa? Al-Qasas. Ini saya menarik nih. Jadi kita agak mendalam masalah kambing ini. Masalah kambing ini. Ini kan ada sebagian udah berhenti makan kambing, saya dengar. Ya salam. Paling sehat itu daging kambing itu paling apa? Paling sehat. Nanti saya mau masuk ke sana juga. Pertama kali makanan manusia itu diantaranya daging kambing itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Surat apa? Al-Qasas. Al-Qasas itu surat ke-28. Ada kisah Nabi Musa di situ. Waktu Nabi Musa hijrah dari Mesir ke kemana ya? Ya salam. Belum pernah dengar. Dari Mesir ke? Madian. Kemana? Madian, yang waktu itu beliau mukul orang nggak sengaja, mati. Orangnya itu suku Kipti. Kesempatan Firaun mau bunuh Nabi Musa, karena dari bayi Firaun mau bunuh Nabi Musa. Hijrah kemana? Ke Madian. Nanti masih ada waktu dikit lagi. Ya salam. Antum nggak sibuk kan? Nggak ada yang mau main-main ke puncak apa enggak? Masalah main. Berangkat kemana? Ke Madian. Sampai di Madian,
Singkat kisah deh. Beliau karena ngebantuin ada dua perempuan mau ngambil air buat kambing-kambingnya gitu kan. Akhirnya sampai dua perempuan itu pulang, bilang sama ayahnya kita dibantu orang asing begitu. Oh, panggil dia. Akhirnya dipanggil. Saat itu Nabi Musa dipekerjakan di rumahnya. Pekerjaannya itu menjadi mahar pernikahan dia dengan salah seorang putrinya, seorang bapak ini. Dan bapak ini menurut tafsir terjadi khilafiyah. Ada sebagian mengatakan Nabiullah Syuaib alaihi salam, ada sebagian mengatakan pengikut Nabi Syuaib tapi bukan Nabi Syuaib. Wallahu alam. Udah katakanlah Nabi Syuaib, yang paling masyhur Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Musa ditawarin sama Nabi Syuaib karena di Madian nggak punya teman dia. Di ayat berapa? Di ayat 27 surat Al-Qasas. Qala, Nabi Syuaib berkata, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran famin 'indik wa ma uridu an ashqa 'alaik satajiduni insyaallah minas salihin. Sesungguhnya aku hendak menikahkan kamu wahai Musa dengan salah seorang putriku. Siapa namanya? Putrinya Nabi Syuaib siapa yang nikah sama Nabi Musa, namanya siapa? Ya salam. Namanya siapa? Safura. Namanya Safura. Mau dinikahin. Tapi kan nggak punya apa-apa Nabi Musa buat mahar. Katanya Nabi Syuaib, ente kerja sama ana 8 tahun gembala kambing, nggak pakai gaji. Ya udah bareng-bareng aja sini makan, nggak ada gajinya. 8 tahun. Tapi menarik ini tawaran Nabi Syuaib menarik. Wajibnya 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran, tapi kalau kamu sempurnakan 10 tahun, maksudnya tambah 2 tahun lagi. Fa min indik. Itu menjadi apa? Pilihan kamu, menjadi kebaikan untuk kamu. Wa ma uridu an asyqa 'alaik. Aku tidak memaksakan ini pada kamu. Tidak ada kepaksaan, tidak ada pemaksaan. Satajiduni, kamu akan mendapati aku insyaallah dengan kehendak Allah minas salihin, orang baik. Artinya bukan ana ini bukan orang yang memanfaatkan ente. Insyaallah ana minas salihin. Kenapa tawaran ini yang disampaikan oleh Nabi Musa? Karena Nabi Syuaib tahu ini orang saleh ini. Jadi dia hanya mau bekerja sama orang saleh. Mohon maaf ya bapak-bapak ya. Dengan keahlian antum, terkadang antum diberikan ujian, ada 2 kantor menawarkan pekerjaan. Yang satu, mungkin bosnya fasik dan menggunakan cara-cara tidak baik. Tapi di sini gajinya 5 kali lipat. Nggak usah 2 dah, 5. Ini ujian namanya. Apalagi 3 lah katakanlah. Lah yang ini misalnya di sini mau digaji 30 juta. Yang ini cuma bisa gaji 7,5 juta. Tapi bosnya soleh, beriman, bertakwa kepada Allah. Anda masuk kantornya diajak sama-sama takwa sama Allah. Pilih mana? Ya salam. Jadi kita kalau buka ayat demi ayat, kita ketemu jalan hidup. Gak berat lagi sebenarnya kalau orang sudah tahu surat Al-Qasas. Ya pilih ini. Saya karena tujuan saya sebenarnya mau takwa. Kalau soal rezeki nanti ngikut. Emang memastikan dapat duit 30 juta cukup kebutuhan? Enggak. Kalau dibikin sama Allah pengeluarannya lebih? Enggak mampu. Ini 7,5 kalau mau Allah datangkan rezeki dari yang lain, kan bisa saja. Perusahaan menjadi besar, Anda dibagi lagi rezeki. Orang beriman, orang bertakwa nggak mungkin bakhil sama antum. Jadi, Masya Allah ini Quran ini petunjuk dunia akhirat.
Petunjuk hidup di dunia untuk akhirat. Kalimatnya keren tadi ya. Dikasih kewajibannya berapa tahun Pak? 8 tahun. Tapi kalau disempurnakan 10 tahun lebih baik. Di situ Nabi Musa diuji keikhlasannya dalam beramal. Ini dia mau kerja sama orang tuanya. Kalau jadi kan jadi mertua, berarti orang tuanya. Apa kata Nabi Musa? Ayat 28. Qala dzalika baini wa bainak. Ini perjanjian antara aku dengan engkau wahai Nabi Syuaib. Ayyamal ajalaini qadaitu. Yang mana aja saya siap. Maksudnya mau 8 tahun saya siap, 10 tahun saya siap. Hebat enggak? Fala udwana alayya. Maka tidak ada lagi tuntutan tambahan atasku. Wallahu ala ma naqulu waqil. Dengan apa yang kita katakan, Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi. Tahu nggak hikmahnya para hadirin? Setelah itu Nabi Syuaib kasih tongkat sama Nabi Musa. Nih buat ngembala kambingnya. Kan nanti kan buat iniin apa daun-daun dari atas. Tongkat, dikasih tongkat sama Nabi Syuaib. Buat ngembala apa? Kambing. Itu tongkat dipakai berapa tahun? 10 tahun. Nabi Muhammad nanya sama malaikat Jibril, ada riwayatnya di tafsir. Nabi Muhammad nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, berapa tahun Nabi Musa kerjanya? Kan di sini nggak disebutkan. Nabi Muhammad nanya sama malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, Musa menyempurnakan 10 tahun ya Rasulullah. Jadi itu tongkat dipakai buat ngembala kambing Nabi Syuaib 10 tahun. Pulang dari sana itu tongkat subhanallah dijadikan mujizat sama Allah buat Nabi Musa. Hikmah besarnya apa? Hikmah besarnya apa? Ternyata Nabi Musa ini kan keluar menjadi buruan Fir'aun karena menggunakan kesalahannya yang memukul orang sampai itu orang mati. Fir'aun mau hukum mati Nabi Musa. Ternyata selama kepergian Nabi Musa itu ada rancangan undang-undang baru di kerajaan Mesir. Nabi Musa nggak tahu. Ada rancangan undang-undang baru di kerajaan Mesir bahwa apabila seorang yang dianggap melakukan kriminal tidak tertangkap selama 10 tahun, maka tidak bisa digugat kembali kesalahannya. Kalau waktu itu Nabi Musa balik lagi 8 tahun, kena ke Mesir. Karena belum 10. Subhanallah, karena beliau mengikuti anjuran Nabi Syuaib, saya ikut yang mana aja. 10 pun saya siap. Pulang ke Mesir, udah nggak bisa. Makanya kan, mungkin Anda banyak bertanya, Nabi Musa kan keluarnya pengen dibunuh karena membunuh orang, dianggapnya. Kenapa waktu balik kagak ditangkap? Ya karena ada undang-undang baru di Mesir. Selama Nabi Musa hijrah, itu ini nggak ketemu. Kalau buruan kita nggak ketemu gimana? Ada undang-undang baru sudah ditetapkan, kerajaan yang menetapkan, gak bisa aja kalau udah undang-undang. Dia balik setelah 10 tahun, jadi gak bisa dihukum. Mau kemana? 10 tahun. Jangan buru-buru. Jadi para hadirin, intinya luar biasa tentang mengembala kambing ini. Sampai saya itu punya cita-cita, insya Allah Allah kabulkan. Kalau ada pesantren pengennya ada tanah yang agak luas, pengennya santri semua ngembala kambing. Mungkin ada ilmu apa gitu di situ tuh. Ya kalau kita sekarang ngomong teori ya bisa aja tentang kesabaran, tentang ini. Ya kita ngomong praktek gitu loh. Dapatnya ini kan dari praktek, bukan saya nggak bicara teorinya. Kita praktekin baru nanti dapat apa? Nah, ini insya Allah ini kan Al-Hakim sekarang sudah punya apa? Kuburan ya. Alhamdulillah antum udah enak dah, belum dikubur aja udah disiapin, tapi nggak tahu nanti takdirnya kan kita nggak tahu ya. Nah tinggal habis ini kalau ada rezeki lagi bisa beli tanah buat miara kambing. Tapi kelas-kelas antum nggak usah miara kambingnya buat apa? Buat didagangin, buat kurban antum, kan keren. Jadi beli kambing, ngerawat, oh itu berasa itu, lagi nyembelihnya, itu udah sayang sama tuh kambing tuh.
Itu berasa tuh dijadiin kurban, itu bukan masalah harga lagi loh. Anda sering longokin ke sana, ngeliatin, kasih makan apa. Udah setahun dikurbanin tuh kambing. Keren juga itu program begitu. Insya Allah apa yang saya sampaikan manfaat. Dan terakhir sebagai penutup, saya ingatkan, sebenarnya daging kambing ini tidak mudarat ya. Pokoknya yang mudarat itu, pertama, penyembelihannya tidak benar. Semua hewan, mau ayam kayak, mau sapi, mau kambing yang halal, kalau disembelih tidak dengan cara yang benar yang diajarkan Rasulullah, jadi bangke. Makanya kita kalau pengen beli daging kambing, mahal dikit nggak masalah, yang penting jelas siapa yang motong. Apalagi kalau orang sholat lebih bagus. Kemudian yang kedua, yang jadi masalah, kita makan makanan yang Rasulullah SAW aja nggak sentuh. Kepala isi perut kan nggak disentuh, daging yang dimakan. Kita doanya begituan. Ketiga, makannya tidak berlebihan. Semua juga atau obat, kalau berlebihan bahaya. Obat loh berlebihan bahaya kan. Apalagi ini makanan. Wala tusrifu. Kemudian waktu makannya jangan suuzon sama makanan. Saya ketemu kiai usianya sudah hampir 90 kali, 80-an. Makan masih bebas, makan daging apa. Buah duren pun masih di Kiai, aman-aman ya Kiai. Aman enggak? Anda kagak suuzon sama makanan kata begitu. Anda enggak pernah sangka buruk sama makanan. Ya mungkin itu baca doa, kita tidak suuzon dan tidak berlebihan. Ada cerita orang 70 tahun kena sakit darah tinggi. Ada petugas kesehatan bilang sama dia, "Bapak jangan makan daging kambing lagi." Ini Bapak sering makan daging kambing ya Pak? Iya. Terus saya makan apa? Ini orang hari-harinya dari muda makan daging kambing. Saya makan apa? Ya makan ini Pak, sayur-sayuran apa. Dokter catat aja di situ katanya. Dia kan nggak ngerti kan? Ya sudah, nanti ini sayur-sayur saya mau beli di pasar. Saya mau beli seekor kambing. Biar dia yang makan ini sayur, saya makan dia. Pintar gak nih? Paham ente maksudnya paham? Ya berarti pemakan daging kambing pemakan apa? Sayur-sayuran, serat bagus. Ya salah. Daging bukan kambing bukan pemakan daging, dia pemakan sayur-sayuran. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afik wa afiatik fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad waj'alna min khiyari ummati. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum ya Allah. ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Insyaallah akan datang kisah Rasulullah SAW membawa dagangan Sayyidati Khadijah ke negeri Syam. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan doa kafaratus majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah sholat Isya, silakan menikmati menu yang telah disediakan di belakang. Allahumma barik. Assalamualaikum. Masyaallah.